Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi, diantaranya Pemprov Bali gelar apel peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. 26 penyelam bentangkan bendera merah putih di bawah Laut Karangasem. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Epa Jayantika. Inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Provinsi Bali menggelar apel guna memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Puputan Margarane Niti Mandala, Denpasar pagi tadi. Peringatan ini ditandai dengan pengibaran sang merah putih oleh Paskibraka. Pada negeri ini. Semoga apel peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI ini berlangsung khidmat. Bertindak selaku Inspektur Upacara Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Praste dan dihadiri Sekda Bali Dewa Made Indra, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayatnya, Forkopimda Bali, seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemprov Bali, Pramuka dan Veteran. Upacara peringatan ini diawali pengibaran sang merah putih oleh Paskibraka Provinsi Bali yang sebelumnya ditandai dengan penyerahan duplikat bendera pusaka merah putih kepada pembawa baki dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera. Acara selanjutnya adalah doa, kemudian pembacaan teks Pancasila oleh Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Praste, pembacaan proklamasi yang diamanatkan kepada Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahatyatnya. Inspektur Upacara Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Praste seusai apel menyampaikan pesan-pesan bagi anak bangsa untuk meneruskan semangat juang para pahlawan, terutama Soekarno-Hatta. Selain itu, pria asal Plage ini menekankan jika penanaman nilai-nilai kemerdekaan Indonesia sejak dini di Bali. Kemerdekaan kali ini, Pak Wagub? Hari ini kami, pemerintah Provinsi Bali, melaksanakan hari kemerdekaan yang ke-80. Bagaimana kita sebagai anak bangsa harus tetap mengenang jasa para pahlawan. Yang lebih terusus lagi kepada proklamator Negara Kesatuan Indonesia Soekarno-Hatta. Dan kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan ide, gagasan, dan cita-cita beliau sebagai pendiri bangsa. Astuhara bisa berjalan dengan baik. Kalau pesannya khusus untuk Bali, Pak, gimana, Pak? Kalau Bali, saya kira untuk penanaman rasa nasionalisme yang kuat dari anak usia dini sudah kita tanamkan, bahkan semangat perjuangan Bali itu luar biasa. Bahkan kita mengenal yang namanya Puputan. Pembawa baki dalam tim Paskibraka Bali Niketut Ayu Manik dari SMA Negeri 2 Abian Semal berharap di hari kemerdekaan ini bangsa Indonesia semakin maju. Ia juga berpesan kepada generasi muda untuk tetap semangat menggapai cita-cita. Harapannya semoga bangsa Indonesia semakin maju dan maju. Tetap semangat menggapai cita-cita dan jangan menjadikan sebuah harapan menjadi cita-cita. HUT ke-80 kemerdekaan RI tahun 2025 ini mengusung tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju yang bermakna untuk mencerminkan arah perjuangan dan visi besar bangsa Indonesia saat ini dan di masa depan. Melalui tema ini diharapkan semangat persatuan dan kesepahaman sebagai satu bangsa dapat terus diusung. Indra
Indrawan, Bali TV. Pemirsa, upacara bendera peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia SMK TI Bali Global Badung terasa berbeda. Pengibaran bendera yang biasanya dilakukan secara manual pada HUT RI kali ini, SMK TI Bali Global Badung menggunakan robot bendera yang merupakan karya tim robotik untuk menaikkan bendera secara otomatis. Upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 SMK TI Bali Global Badung berlangsung dengan suasana hikmat dan diikuti para guru, karyawan, dan ratusan siswa. Namun ketika prosesi upacara menaikkan bendera merah putih, suasana nampak berbeda dari peringatan upacara kemerdekaan RI sebelumnya. Bendera merah putih tidak lagi dinaikkan secara manual dengan menarik tali bendera yang dilakukan petugas pengibar bendera. Tetapi kali ini menggunakan robot bendera yang secara otomatis menaikkan bendera hingga ke ujung tiang dengan iringan lagu Indonesia Raya yang keluar otomatis dari robot bendera. Robot bendera mampu menghasilkan ketepatan atau presisi ketika lagu dan menaikkan bendera. Tidak hanya untuk menaikkan bendera, robot bendera bisa digunakan pada prosesi menurunkan bendera. Guru pembina tim robotik SMK TI Bali Global Badung, IGD Bagus Ardiana Irawan mengatakan, robot bendera berbasis menggunakan teknologi remote wireless. Di dalam mesinnya ada dua motor untuk naik dan untuk turun. Ketika tombol naik diputar, maka salah satu motornya menarik bendera tersebut. Begitu pula sebaliknya. Pengerjaan dua buah robot bendera, baik yang indoor dan outdoor, dilakukan selama kurang lebih 2 bulan, yang melibatkan tim robotik dari pembina 2 orang dan siswa 15 orang kelas 11 dan 12 dengan total biaya 28 juta rupiah. Pertama itu adalah ketika mengerek bendera itu tidak sesuai dengan lagunya. Jadi kecepatan lagu dengan benderanya kadang-kadang tidak presisi. Jadi tantangannya dimulai dari sana. Ketika ada tantangan seperti itu, kita membuat rencana ataupun rancangan terkait benderanya agar sesuai dengan lagunya. Jadi kita membuat sebuah robot pengibaran bendera yang dimana lagunya itu sesuai dengan panjang lintasan atau tiangnya. Jadi ini adalah prototipenya. Nanti kedepannya akan kita pasang ataupun sudah kita terapkan di SMK TI Bali Global Badung. Kepala SMK TI Bali Global Badung, Imade Indra Arimbawa berharap robot bendera karya tim robotik dari guru dan siswa SMK TI Bali Global Badung yang dikenalkan dan digunakan pertama kali pada upacara peringatan HUT ke-80 Hari Kemerdekaan RI nantinya bisa diproduksi secara massal untuk kedepannya membantu kebutuhan instansi atau lembaga di Bali. Di kegiatan 17-an di SMK TI Bali Global sendiri, kita adakan kegiatan upacara bendera untuk memperingati HUT RI yang ke-80 ini. Tapi yang menarik dari kegiatan tahun ini adalah ada karya siswa kita yang nantinya mungkin bisa diproduksi secara massal, yaitu pembuatan otomatis flag. Jadi tim robotik dari sekolah sudah menyiapkan segala sesuatunya, kurang lebih selama 2 bulan dikerjakan. Ada 2 proyek, itu adalah untuk robot bendera indoor dan outdoor. Mudah-mudahan dengan adanya robot ciptaan dari siswa kami ini dapat membantu kegiatan-kegiatan di instansi-instansi atau lembaga-lembaga terkait. Sementara itu, upacara bendera peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 SMK TI Bali Global Badung juga dirangkaikan penyerahan hadiah berbagai macam lomba yang digelar serangkaian Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yana, Bali TV. ...26 penyelam bentangkan bendera merah putih di bawah Laut Karangasem. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa 4 robo
oplosan yang terbaik. Ridho. Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih dan sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Saya Sang Nyoman Sedana Atur, Bupati Bangli. Dan saya Iwayandia, Wakil Bupati Bangli. Atas nama pemerintah Kabupaten Bangli mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 tahun 2025. Saatnya menjadi pahlawan masa kini. Berani, jujur, dan berkontribusi nyata untuk bangsa. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Sekali merdeka, tetap merdeka. Om Santi, Santi, Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih dan sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian usung metulang lindung wasani dengan bombayu son warasa tikalpo. Langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil. Pemirsa, peringatan HUT RI ke-80 diwujudkan oleh puluhan penyelam dengan melakukan pengibaran bendera merah putih di bawah Laut Karangasem. Pengibaran bendera merah putih ini berlangsung pada kedalaman 21 meter hingga 26 meter di kawasan Pantai Tulamben dan Pantai Pura Grombong, Karangasem. Dipilihnya kedua pantai yang indah dan eksotis tersebut karena kawasan tersebut merupakan sebuah desa yang terletak di Kabupaten Karangasem bagian timur Laut Bali dan dikenal sebagai surganya para penyelam. Kedua pantai ini juga menawarkan pemandangan pesona bawah laut yang sangat luar biasa dengan beragam biota laut serta ikan warna-warni yang hidup dan terjaga habitatnya. Sedikitnya 26 orang penyelam melakukan pengibaran bendera merah putih di bawah laut Karangasem, dipimpin langsung oleh Ketua Rombongan Dengah Rudiati. Mereka menelusuri hamparan pasir hitam lengkap dengan peralatan menyelam. Satu persatu para penyelam menerobos deburan ombak yang tidak ganas guna melaksanakan upacara bendera di bawah laut. Di Pantai Pura Grombong, para penyelam berhasil menembus di kedalaman 26 meter dan menancapkan tiang bendera merah putih pada kedalaman 17 meter. Sedangkan di Pantai Tulamben, para penyelam masuk ke dalam 21 meter dan berhasil mengibarkan bendera di kedalaman 17 meter serta memberikan penghormatan bendera menggunakan tiang di kedalaman 8 meter. Menurut para penyelam yang tergabung dalam pencinta laut dari PT Bali Surya Sentosa dan PT Intisari Buana, pengibaran bendera merah putih merupakan bentuk kecintaannya kepada persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, mengenalkan destinasi wisata Karangasem kepada dunia internasional. Terlebih, pantai ini sangat bersih dan terkenal untuk melakukan kegiatan snorkeling dan diving atau menyelam.
Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80 tidak hanya dilakukan dengan upacara bendera, tapi cara unik ditunjukkan Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Denpasar dengan melakukan pengibaran bendera merah putih di bawah laut perairan Tulamben, Karangasem dengan membawa ikut serta menyelam barongsai. Pengibaran bendera merah putih di bawah laut ini sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan dan kecintaan terhadap tanah air dari kedalaman laut Nusantara, serta komitmen kuat terhadap persatuan nasional dan pelestarian budaya maritim. Aksi unik dan simbolik ini dilakukan oleh tim penyelam TNI AL bersama penyelam komunitas dan 13 organisasi budaya Tionghoa. Komandan Lanal Denpasar Kolonel Laut P. Cokorde GP Pemayun SH MSC MTR Hanla menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi langsung arahan Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksmana TNI Dr. Muhammad Ali yang mendorong keterlibatan aktif TNI AL dalam kegiatan sosial budaya sebagai bagian dari strategi pertahanan maritim berbasis rakyat. Pengibaran bendera di bawah laut bukan sekadar simbol, tapi pesan kuat bahwa laut adalah ruang juang, ruang hidup, dan juga ruang pemersatu bangsa. Kolaborasi dengan organisasi budaya Tionghoa ini menunjukkan bahwa semangat merah putih menyatukan tanpa memandang latar belakang dan sekaligus mempererat hubungan harmonis antara etnis Tionghoa dan unsur pertahanan negara. Saya mendukung kegiatan upacara di bawah laut bersama dengan 13 komunitas Tionghoa. Semoga pelaksanaan ini dapat berlaksana setiap tahunnya dan semakin banyak lagi komunitas-komunitas yang lain yang mencintai laut akan bergabung bersama TNI Angkatan Laut khususnya Lanal Denpasar. Diharapkan kegiatan ini menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat dan satuan TNI AL lainnya dalam memperingati HUT RI tidak hanya dengan upacara tetapi juga dengan aksi nyata menjaga laut, budaya, dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi rayakan HUT RI ke-80, Desa Adat dan Dinas Kelurahan Penatih gelar Pasar Murah. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Do! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah! Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Bupati Tabanan, Komang Gede Sanjaya. Dan saya Imadi Dirga, Wakil Bupati Tabanan. Atas nama pribadi dan masyarakat Tabanan, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Mari kita jaga semangat perjuangan dan persatuan bangsa. Isi kemerdekaan ini dengan kerja nyata dan cinta tanah air. Berjalan kaki ke taman kota sambil duduk makan semangka. Bersatu kita menjaga bangsa demi Indonesia
merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu untuk kita semua. Om Santi, 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 Om. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras bagi pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, Desa Adat dan Desa Dinas Kelurahan Penatih bersinergi menggelar pasar murah memperingati HUT RI ke-80 di Pasar Desa Adat Penatih pada Minggu 17 Agustus 2025. Pasar murah menyediakan berbagai sembako dengan harga yang lebih murah. Kegiatan Pasar Murah Desa Adat dan Desa Dinas Kelurahan Penatih ini mendapat respon positif warga setempat. Ratusan warga khususnya ibu-ibu PKK tampak sudah membanjiri Pasar Desa Adat Penatih pukul 7 pagi untuk mengantri bahan-bahan kebutuhan pokok yang dijual pada pasar murah tersebut. Pasar murah tersebut menjual berbagai macam kebutuhan pokok dengan harga lebih murah, diantaranya gas melon yang biasanya dijual dengan harga normal Rp18.000, di pasar murah ini dijual seharga Rp15.000. Kemudian beras SPHP 5 kg yang biasanya dijual di warung Rp58.000, di pasar murah ini dijual seharga Rp50.000. Kemudian minyak goreng yang biasanya harganya Rp17.000 dijual di pasar murah ini seharga Rp15.000 per botol untuk ukuran 1 liter. Kemudian beras premium ukuran 5 kg yang harganya Rp75.000 di pasaran, di pasar murah ini dijual seharga Rp65.000. Bendesa Adat Penatih Iwayan Ekayana mengatakan pasar murah ini terselenggara berkat sinergi Desa Adat dan Desa Dinas, Polri, beserta berbagai elemen masyarakat termasuk para pengusaha di lingkungan Desa Adat Penatih. Tujuannya untuk membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga sebagai wujud perayaan kemenangan pada Hari Kemerdekaan RI ke-80. Harga yang lebih murah ini bisa diberikan kepada masyarakat tak terlepas dari subsidi yang diberikan oleh para pengusaha di lingkungan Desa Adat Penatih. Konsep di sini kami bersinergi dengan adat, dengan dinas, dengan elemen masyarakat dan komponen-komponen masyarakat yang mendukung seluruh kegiatan perekonomian di Kelurahan Penatih. Kami bersinergi, bersatu, memberikan layanan yang terbaik, memberikan kemudahan-kemudahan dan kemurahan-kemurahan yang mungkin selama ini ada tidak tersalurkan dengan bagus. Sehingga di hari kemerdekaan ini kami betul-betul mensinergikan antara pengusaha, masyarakat, dan komponen-komponen pemerintah sehingga terwujud suatu pasar murah yang mana harga yang kita berikan pada hari ini memang kita subsidi sebagiannya dari donatur para sponsorship yang melaksanakan kegiatan ini.
Pasar murah ini juga mendapat dukungan penuh tokoh-tokoh masyarakat setempat seperti anggota DPRD Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Marhaendra Jaya, anggota DPRD Kota Denpasar Ketut Buddha, LPD Desa Adat Penateh, Koperasi Semangat Sejahtera, dan Pasar Adat Penateh. Stok yang disediakan pada pasar murah ini beras SPHP 4 ton, beras premium 2 ton, minyak goreng 1.500 liter, gas melon 660 tabung. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan kepada para lansia. Riaso Bali TV. Pemirsa, upacara bendera biasanya digelar di lapangan, namun warga Desa Gunakse, Dawan Kelungkung memperingati HUT kemerdekaan RI ke-80 di atas Bukit Belong. Dipilihnya perbukitan karena untuk menuju lokasi dibutuh perjuangan berjalan menanjak. Hal ini sesuai filosofi merasakan perjuangan para pahlawan yang semangatnya bisa ditauladani. Beginilah lokasi warga Desa Gunakse memilih lokasi Bukit Belong sebagai tempat upacara bendera. Di samping memiliki pemandangan yang bagus, dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata. Selain itu, Bukit Belong berlokasi medan cukup ekstrim. Untuk mencapainya dibutuhkan waktu sekitar 15 menit berjalan menanjak sampai puncak bukit. Filosofinya, merasakan perjuangan para pahlawan dapat memberikan semangat yang bisa ditauladani dalam mengisi kemerdekaan. Sebelum digelar upacara ini, warga membersihkan lahan dan membuat tiang bendera dari bambu dengan ketinggian 17 meter sesuai hari tanggal kemerdekaan. Pada detik-detik peringatan HUT kemerdekaan RI ke-80, upacara bendera diikuti oleh Bendesa Adat Gunakse, Inengah Ariante, Kepala Desa Iwayan Sadiarne, Kijang Patus, Ketua BPD, LPM, perangkat desa, Linmas, pengurus PKK dan warga. Bertindak sebagai pembina upacara Bendesa Adat Inengah Ariante. Seusai upacara bendera, para peserta rehat sejenak merenung mengenang jasa para pahlawan. Lokasi berada di Bukit Belong disuguhkan pemandangan dengan perpaduan bukit, lembah persawahan, dan embung Tukat Unde berada di kawasan pusat kebudayaan Bali. Winate, Bali TV. Pemirsa, ada yang unik dari perayaan kemerdekaan RI yang ke-80 tahun ini. Tak kalah dengan generasi muda, bapak-bapak lansia di Kelurahan Banyuasri dengan penuh semangat bermain sepak bola dengan menggunakan daster. Suasana meriah dalam merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia begitu dinikmati oleh warga, khususnya sekegong wanita dan bapak-bapak lansia Desa Adat Banyuasri. Betapa tidak, berbagai lomba yang mengundang gelak tawa dilaksanakan untuk menghibur. Acara unik ini berlangsung di Jabo Pura Segara Desa setempat. Bapak-bapak yang menggunakan daster sang istri ini dengan lincah kesana kemari menendang bola. Salah satu peserta, Iketut Citayase, merasa sangat antusias masih mendapat kesempatan untuk turut bergembira merayakan HUT RI ke-80. Oh, sangat antusias sekali. Kami merasa bergembira bahwa pada hari ulang tahun inilah yang untuk pertama kali kami diikut sertakan dari bapak-bapak. Ia berharap tahun depan akan bisa mengikuti acara serupa yang lebih meriah dan seru. Sementara menurut Made Naryasmini, berbagai lomba diadakan seperti lomba memasukkan paku dalam botol, bermain balon berpasangan, karaoke, dan sepak bola berdaster. Ia berharap kekompakan di Hari Kemerdekaan akan tetap dijaga. Jadi harapannya supaya Indonesia tetap maju, terutama Buleleng, dan paling utama adalah Banyuasri tetap bersatu. Yasri Yuri, Bali TV. Pemirsa, bulan Agustus ini menjadi istimewa bagi ratusan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Singaraja.
berpeluang menerima 2 jenis remisi atau potongan masa tahanan pada perayaan Hari Ulang Tahun HUT ke-80 Republik Indonesia RI. Selain remisi umum, para warga binaan juga berkesempatan mendapatkan remisi dasawarsa. Kepala Lapas Kelas 2B Singaraja Igusti Lanang Agus Cahyana Putra menjelaskan bahwa pihaknya telah mengusulkan 221 orang dari total 369 narapidana untuk menerima remisi umum. Besar potongan hukuman yang diusulkan bervariasi mulai dari 1 hingga 6 bulan. Yang lebih istimewa, tahun ini Lapas Singaraja juga mengusulkan 240 orang untuk mendapatkan remisi dasawarsa. Remisi yang diberikan setiap 10 tahun sekali ini menawarkan potongan masa tahanan maksimal 3 bulan. 5 orang lainnya bisa langsung bebas berkat remisi dasawarsa. Kita ketahui bersama ada amnesti dari Presiden, jadi dari Lapas Singaraja ini ada 5 orang yang langsung bebas amnesti. 5 orang. Kalau yang dasawarsa itu berarti sebagian besar karena overload. Dasawarsa itu diberikan kepada seluruh narapidana yang memenuhi syarat. Jadi lebih banyak penerima dasawarsa daripada penerima remisi umum 17 Agustus. Dan itu sangat membantu kami dalam mengurangi overload. Ia menjelaskan semua narapidana berpeluang mendapatkan 2 remisi sekaligus. Pemberian remisi ini didasarkan pada beberapa syarat, antara lain narapidana telah menjalani masa tahanan minimal 6 bulan, memiliki putusan hukum yang berkekuatan tetap, serta berkelakuan baik dan tidak melakukan pelanggaran selama masa pidana. Sementara terkait kapasitas lapas yang melebihi kuota, Bupati Buleleng Nyoman Sujidro menyatakan akan segera mendiskusikannya dengan pemangku kebijakan yang lebih tinggi. Kita sangat prihatin. Jadi kapasitas 100 tapi diisi oleh 300, hampir 400. Nah ini yang jadi nanti kita akan diskusikan apakah nanti akan direlokasi seperti yang lain. Itu yang nanti kita dan juga kan kita akan kembali dengan atasan kita ya Pak Gubernur ya. Pak Gubernur. Yasari Yuli, Bali TV. Pemirsa, meskipun pemerintah menghimbau pengibaran bendera merah putih selama bulan Agustus dalam rangka HUT ke-80 RI, beberapa pihak mencatat adanya penurunan antusiasme masyarakat dalam memasang bendera di lingkungan masing-masing, terutama di jalan-jalan protokol. Bentuk apatisme yang ditunjukkan masyarakat tersebut disinyalir sebagai salah satu ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap kurang pro-rakyat. Karena kita juga tidak bisa menyalahkan rakyat juga ya, karena kita juga memiliki rasa kecewa. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan minimnya animo masyarakat mengibarkan bendera merah putih di momentum peringatan HUT ke-80 RI tahun ini, menurut penggiat media sosial Santi Dharma Chandra, merupakan imbas dari kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap kurang berpihak terhadap rakyat, baik dalam pengambilan kebijakan dari sisi ekonomi, politik, sosial, sehingga membuat masyarakat semakin apatis dan rasa nasionalismenya memudar. Aduh, kondisi negara kok kayak gini sih, kok jadi males kayak ngibarin bendera untuk antusias ke 17 Agustusan, kayak rasa kecewanya itu sudah cukup tinggi. Tapi kita harus pahami bahwasanya di Indonesia ini kita adalah Pancasila, dan dalam genggaman Garuda Indonesia itu ada Bhinneka Tunggal Ika, yang memang itu adalah ajaran leluhur Nusantara kita. Dari siapa? Dari beliau, hutan tular yang ada di kitab Sutasoma, Bhinneka Tunggal Ika. Itu membuktikan bahwasanya ajaran leluhur kita adalah sebuah fondasi yang memang kita harus implementasikan, ya. Apapun dalam kondisi ini, kita harus bisa menjaga diri kita, menjaga emosi kita, jangan gampang terprovokasi, jangan gampang ikut gampang ikut polemik-polemik di masyarakat. Boleh kita peduli, tapi jangan dengan amarah yang berlebihan. Oh, bagaimana? Kita harus bisa menahan diri kita. Kalau Santi sebagai agama Hindu Bali, kita harus bisa menahan sifat-sifat satribu kita, ya. Sifat-sifat yang kurang baik, sifat-sifat hal yang memang bisa membuat suasana kondisi yang tidak baik seperti itu.
Di tengah situasi bangsa saat ini, mendalami prinsip dharma agama dan dharma negara adalah salah satu cara untuk meneguhkan kecintaan kepada NKRI. Apapun kondisi yang dilalui oleh negara saat ini merupakan bentuk pendewasaan sebagai rakyat. Suasana kondisi yang tidak baik seperti itu kan. Jadi anggap saja kondisi negara Indonesia ini adalah sebuah proses pendewasaan kita yang nanti akan lahir pemimpin-pemimpin negara yang benar-benar mencintai rakyat Indonesia, yang mencintai negara Indonesia, yang bisa menerapkan dharma negara, dharma agama, dan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Pemimpin bangsa juga diharapkan lebih humanis dalam berkomunikasi dengan rakyatnya. Tak hanya itu, pemerintah juga sudah saatnya turun gunung dan melihat kondisi real masyarakat, bukannya hanya membuat kebijakan yang dapat mempersulit kondisi rakyatnya sendiri. Buat pejabat negara, pemerintah, Santi juga berdoa kepada beliau-beliau agar dilembutkan hatinya, turun gununglah, lihatlah kondisi rakyat dan masyarakat. Bagaimana pertanggungjawaban para pemimpin negara ini, para pemimpin daerah, bahkan pemimpin desa ini. Cek satu persatu, rakyat saya sudah makan atau belum, rakyat saya sehat atau belum, rakyat saya apakah bisa sekolah atau belum. Itu adalah tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab di dunia, tapi pertanggungjawaban secara skala dan skala, pertanggungjawaban secara akhirat di hadapan Tuhan Yang Maha Esa itu jauh lebih besar. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, masyarakat Bali didorong disiplin pilah sampah demi citra pariwisata. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Seger-seger luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya Dema Hayatnya, Ketua DPRD Provinsi Bali, atas nama pimpinan, anggota, beserta staf DPRD Provinsi Bali, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-80 dan Dirgahayu Provinsi Bali yang ke-67. Mari kita bersatu untuk Indonesia dan berdaulat untuk Bali. Rakyat sejahtera, Indonesia maju. Jayalah Indonesiaku, jayalah Baliku. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemariang disampun anak alit nekili. Metaplah kalau bos, mepandes utawi misangi masih drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan dengan di Jakarta Selatan para pinanite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6.
Pemirsa, Bali sebagai destinasi wisata dunia dituntut menjaga kebersihan lingkungan agar tetap memberikan kesan positif bagi wisatawan. Salah satu langkah penting yang kini terus digencarkan adalah membiasakan masyarakat setempat untuk disiplin memilah sampah sejak dari rumah tangga. Kesadaran memilah sampah dinilai sebagai tindakan sederhana namun berdampak besar. Dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, proses pengolahan di lapangan menjadi lebih cepat dan efisien. Sampah plastik misalnya dapat diolah kembali menjadi produk bermanfaat seperti bata ramah lingkungan. Sementara itu, sampah organik dari sisa makanan dapat diubah menjadi kompos yang berguna untuk pertanian dan penghijauan. Pelaku pariwisata Daniel Paulus Ferdinand mengatakan, partisipasi aktif warga dalam memilah sampah akan membantu menjaga citra Bali di mata wisatawan. Lingkungan yang bersih tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengunjung, tetapi juga memperkuat daya tarik pulau ini sebagai destinasi yang peduli pada kelestarian alam. Menurutnya, langkah kecil seperti memilah sampah dari rumah bisa sangat membantu petugas di lapangan dalam mempercepat proses pengolahan. Untuk masyarakat khususnya di dalam memilah sampah, ya karena memang itu merupakan salah satu ya hal kecil dari masyarakat, dari tiap warga ya atau rumah tangga dan persoalan pribadi ya masyarakat Bali untuk bisa memilih sampah sesuai dengan jenisnya, dan ini sangat membantu sekali ya para petugas di lapangan ya untuk bisa mempercepat ya pengolahan sampah itu ya. Gerakan memilah sampah pun diharapkan menjadi kebiasaan sehari-hari seiring dengan kesadaran bahwa kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama demi menjaga pesona Bali yang telah menjadi kebanggaan dunia. Yana, Bali TV. Pemirsa, di tengah isu permasalahan sampah yang sedang ramai diperbincangkan publik, kisah berbeda dialami oleh salah seorang pegiat lingkungan asal Kerobokan, Badung. Sampah yang kebanyakan orang merupakan suatu masalah justru menjadi berkah. Dr. Yoga mengaku sudah sejak 7 tahun yang lalu melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber dengan menggunakan tebe modern. Sistem tebe modern yang dimilikinya sedikit berbeda dengan tebe modern pada umumnya. Biasanya tebe modern ditutup dengan beton dan berbentuk bulat. Sementara sistem tebe modern dimilikinya berbentuk kotak, membentuk batako dan hanya ditutup dengan karung dan papan triplek. Untuk mempercepat pembusukan, ia menggunakan cairan EM4 yang dicampur dengan air cucian beras. Selain dapat mempercepat pembusukan sampah, air cucian beras juga bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman agar semakin subur. Pihaknya menyebutkan bahwa pembusukan sampah organik ini membutuhkan waktu 4 bulan hingga menjadi pupuk kompos. Dengan regulasi yang dibuat pemerintah untuk mengelola sampah berbasis sumber, sudah sepatutnya masyarakat ikut berpartisipasi. Regulasi tanpa adanya partisipasi tidak akan bisa berjalan maksimal. Jadi intinya pemerintah membuat regulasi, kita juga sebagai masyarakat harus ikut berpartisipasi. Karena kan regulasi tanpa adanya partisipasi pemerintah itu tidak akan berjalan. Jadi pemerintah menjalankan tugasnya, kita juga sebagai masyarakat istilahnya kan ikut membantu walaupun dalam skala kecil seperti ini. Dirinya mengaku tidak ada masalah dengan ditutupnya TPA Suwung. Pasalnya tebe modern ini sudah dijalankan sejak 7 tahun yang lalu, meskipun masih menggunakan jasa sampah, namun pihaknya menjamin bahwa yang diambil hanya sampah anorganik. Jadi kalau dari kami sebenarnya sih tidak ada masalah. Karena kenapa? Karena kami sudah melakukan pemilahan sampah ini jauh-jauh sebelum program pemerintah itu. Kita sudah lakukan sejak 7 tahun yang lalu. Cuman kalau tentang terkait ayamnya itu kita baru lakukan dari 8 bulan yang lalu. Seperti itu. Jadi walaupun kami menggunakan jasa sampah, yang bisa kami pastikan adalah yang diambil oleh jasa sampah itu adalah sampah anorganik. Nah, selain itu untuk sampah-sampah yang berupa kaleng, berupa botol minuman plastik itu biasanya kami jual, dan hasil penjualan botol-botol itu
kita pergunakan untuk membeli sapu dan segala peralatan alat kebersihan seperti itu. Andika, Bali TV. Sementara itu pemirsa, meski residu yang dikelola TPS 3R Bakti Pertiwi Desa Adat Bindu Desa Mekar Buana Abian Semal Badung sedikit, namun pengelola TPS 3R Bakti Pertiwi berharap bantuan pemerintah dalam pengadaan mesin insinerator, mengingat TPA Suwung rencananya akan ditutup Desember 2025. Ketua TPS 3R Bakti Pertiwi Desa Adat Bindu Gusti Ngurah Oko Mustike mengatakan TPS 3R ini terwujud mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 yang mengatur mengenai strategi pengelolaan sampah berbasis sumber di desa, kelurahan, dan desa adat. TPS 3R ini didirikan sejak bulan Maret 2020. Hal ini menjadi komitmen bersama antara TPS 3R Bakti Pertiwi dengan Desa Adat Bindu untuk mewujudkan Desa Kedas dan Desa Galang. Langkah tersebut diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilahan sampah dari sumber atau rumah tangga. Pemilahan organik dijadikan kompos dan anorganik daur ulang dijual ke pihak ketiga. TPS 3R melayani 282 KK yang dikenakan biaya Rp15.000 per KK setiap bulan. Setiap hari ketika hari biasa sampah diangkut sebanyak 675 hingga 700 kg, sedangkan jika hari raya bisa mencapai 1 ton per hari. Jumlah sampah organik 405 kg per hari, anorganik 168,75 kg per hari, dan residu 101,25 kg per hari, dan menghasilkan kompos 750 kg per bulan. Proses pengambilan sampah terjadwal yakni hari Senin, Rabu, dan Jumat dilakukan pengangkutan sampah organik, sedangkan hari Selasa, Kamis, Sabtu pengangkutan sampah anorganik. Residu yang tak begitu banyak dapat dibuang ke TPA Regional Sarbagita Suwung. Mengingat TPA Suwung akan ditutup permanen pada Desember 2025, pihaknya berharap kepada pemerintah Kabupaten Badung untuk kedepannya memberikan bantuan mesin insinerator. Boleh dibilang beban kami yang harus kami pikirkan untuk mencarikan solusi menanggulangi sampah residu. Karena TPA Suwung mulai Desember katanya sudah akan ditutup paten akan ditutup. Nah dari sana kami mau tidak mau harus memikirkan jalan keluarnya untuk menanggulangi sampah residu. Kami kami sendiri di TPS 3R ini karena kami masih cukup kecil, kami hanya desa adat. Terus terang aja untuk volume residu juga tidak begitu banyak, dan residu yang dihasilkan juga tidak ada yang barang aneh-aneh begitu, boleh dibilang barang aneh-aneh. Kalau dibakar dengan insinerator alangkah baiknya, tetapi insinerator ini yang dengar biaya operasionalnya sangat tinggi sekali dan harganya juga lumayan tinggi. Jadi yang berharap ke depan ini khususnya Badung, DLHK Badung agar bisa memikirkan memberikan masing-masing TPS ini satu insinerator untuk menanggulangi sampah residu tersebut. Sementara hasil pupuk kompos di TPS 3R Bakti Pertiwi kemasan 5 kg dihargai Rp7.500 dan telah dipasarkan ke petani dan penjual tanaman hias. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan upacara Taur Karya di Pura Pusah dan Desa Bali Agung Desa Adat Karangsari di Puput 3 Sulingge.
Penida. Cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Dari tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum Dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo deneng pejah gereha astro gereha setri nangitan ya ane katwa eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi siwa bumi ring bumi niki wentan batara niki. Sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE dan juga narkoba. Pemirsa, upacara Tawur Karya memakuh wewangunan mendem pedagingan dan melaspas wewangunan di Pura Pusah dan Pura Desa Bali Agung, Desa Adat Karangsari, Nusa Penida, digelar Sabtu 16 Agustus 2025. Upacara suci ini dipuput oleh 3 orang sulingge, yaitu Ida Resi Bagawan Dharma Sadu Sidi, Ida Pinandita Hempu Dharma Satya Nata Sogata, dan Ida Bujangga Resi Cakra Bawa. Upacara ini dihadiri langsung oleh Bupati Klungkung Imade Satrio dan seluruh bendesa adat sekecamatan Nusa Penida. Caru dari upacara Tawur Karya ini yaitu dipersembahkan sarana wewalungan sapi, kambing, angse, itik, dan babi selem atau hitam yang telah disucikan pada saat upacara Mabepade Tawur sehari sebelumnya. Upacara ini merupakan rangkaian dari upacara Karya Ngenteg Linggih, Mamungkah, Mapadudusan Agung, Menawaratne, dan Tawur Balik Sumpah di pura tersebut yang puncaknya akan dilakukan pada Rabu 20 Agustus 2025. Bendesa Adat Karangsari Iwayan Wiranata mengatakan upacara Tawur Karya ini bertujuan untuk meningkatkan dan memuliakan segala isi alam dari unsur-unsur negatif agar menjadi positif sehingga terjadi keseimbangan ekosistem. Dengan seimbangnya ekosistem itu, maka seluruh pengempon pura akan memperoleh kehidupan yang bahagia lahir dan batin. Sementara upacara memakuh wewangunan dilaksanakan untuk memohon keselamatan dan kekuatan bagi bangunan pelinggih atau struktur yang baru dibangun tersebut. Upacara mendem pedagingan bertujuan untuk memfungsikan dan menghidupkan kembali bangunan atau pelinggih-pelinggih baru dan bangunan yang usai dilakukan pemugaran. Upacara ini sebagai simbol singgasana Hyang Widi yang disetanakan di Pura Pusah dan Pura Desa Bali Agung Desa Adat Karangsari. Sedangkan upacara melaspas wewangunan untuk meresmikan dan memberkati bangunan baru agar diberikan keselamatan, kekuatan, dan berkat bagi bangunan dan penghuninya. Wiranata menambahkan tujuan dari seluruh rangkaian upacara ini agar umat atau kerama Desa Adat Karangsari mendapatkan kerahayuan, kesejahteraan,
dan rezeki yang berlimpah. Diungkapkan bahwa berbagai prosesi upacara juga akan digelar serangkaian karya ngenteg linggih, yaitu upacara melasti, memasar, memedak, dan ngaturang dapetan akan dilaksanakan pada 18 Agustus 2025 yang dilanjutkan keesokan harinya upacara Mapupada Karya. Terima kasih, Dr. Sukma. Pada rangkaian hari ini itu adalah rangkaian mendem pedagingan. Itu tujuannya dalam konteks agama Hindu untuk melestarikan dan menyucikan pelindih-pelindih yang baru dipugar. Tujuannya itu untuk mendapatkan umatnya untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, kerahayuan, dan rezeki yang berlimpah. Itu tujuan yang sebenarnya di mana di dalam mendem pedagingan ini. Puncak karya digelar pada Rabu 20 Agustus 2025, yaitu upacara ngenteg linggih, pralingga tedun ring paseleng, murwo daksina, tedun ring pemerayungan, mapedanaan, dan pawintenan. Setelahnya pada 21 hingga 22 Agustus dilaksanakan upacara nganyarin. Kemudian pada 23 Agustus dilakukan upacara makebadon, nyenuk, penyideban, nuak bagio pulekerti, resi bojana, dan lunas tirte pengenduh. Seluruh rangkaian upacara akan diakhiri dengan upacara nyegara gunung lan majar-ajar pada 24 Agustus 2025. Wayan Wiryanata berharap seluruh rangkaian upacara bisa berjalan sesuai dengan harapan, sehingga yadnya yang digelar bermanfaat bagi seluruh kramo desa adat Karangsari untuk senantiasa memperoleh kerahayuan, berkah, perlindungan, dan keselamatan bagi seluruh kramo desa adat. Ketut Winata melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyaapun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jayantika pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.